Kalau tahun ini sangat meriah sih. Kita kemarin kumpul di keluarga papa yang rumahnya di Lipo Cikarang. Kita rame-rame dari keluarga papa, dari tante-tante, semua keponakan ngumpul. Terus sebelum memulai acara, itu kan mulainya siang ya. Jam 11 kita udah kumpul. Sebelum memulai acara kita doa bersama. Jadi ada makanan Imlek juga banyak di sana, kayak ada ayam. Ayam itu selalu ada ayam utuh, bakmi mie goreng, maksudnya ini ada maksudnya makan mie goreng supaya umurnya panjang gitu. Terus kue lapis, maksudnya supaya rezekinya berlapis-lapis. Terus ada juga kayak cemilan-cemilan kue Cina tuh banyak. Terus kayak masakan babi hong, terus capcay, ayam goreng kayak gitu, banyak lah. Kue-kue kering juga ada, minuman juga ada. Shalom dan salam sehat para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kembali podcast Narwastu menyapa Anda. Dan kali ini di podcast ke-193 kita akan berbicara lagi tentang Tahun Baru Imlek 2025 yang beberapa waktu lalu dirayakan saudara kita etnis Tionghoa di seluruh dunia. Dan terkait dengan itu, kami ingin menggali testimoni dari rekan kerja kami di majalah Narwastu, yaitu Mbak Yunita Christine SE. Dia lulusan Fakultas Ekonomi di Universitas Gunadarma Depok. Dan dia selama ini lebih banyak bekerja di lapangan sebagai tim iklan dan jurnalis. Kita akan sapa beliau. Shalom, Mbak Yunita. Apa kabar? Shalom Rival, baik aja. Mbak, walaupun sudah lewat, tetap kami ucapkan selamat tahun baru Imlek. Gongsi Pacai. Iya, Gongsi Pacai. Oke Kak, kita mau ada pertanyaan nih. Pertama, kan boleh tahu nggak sih sejak kapan Mbak Yunita ini merayakan Imlek, dan yang keturunan Tionghoa itu dari bapak atau dari ibu? Kalau saya merayakan Imlek dari sejak saya kecil, karena mama saya kan Chinese. Kalau papa saya campuran Chinese dan Betawi gitu. Tapi tetap perayaannya itu mulai dari kecil sampai sekarang. Oke. Nah, kalau gitu kan, berarti kan sudah lama nih mengalami setiap tahunnya tahun baru Imlek nih Mbak. Nah, pengalaman Imlek Mbak Yunita tahun ini seperti apa? Bisa diceritakan kepada sahabat Narwastu? Kalau tahun ini sangat meriah sih. Kita kemarin kumpul di keluarga papa yang rumahnya di Lipo Cikarang. Kita rame-rame dari keluarga papa, dari tante-tante, semua keponakan ngumpul. Terus sebelum memulai acara, itu kan mulainya siang ya. Jam 11 kita udah kumpul. Sebelum memulai acara kita doa bersama. Jadi ada makanan Imlek juga banyak di sana, kayak ada ayam itu selalu ada ayam utuh, bakmi mie goreng, maksudnya ini ada maksudnya makan mie goreng supaya umurnya panjang gitu. Terus kue lapis, maksudnya supaya rezekinya berlapis-lapis. Terus ada juga kayak cemilan-cemilan kue Cina tuh banyak. Terus kayak masakan babi hong, terus capcay, ayam goreng kayak gitu, banyak lah. Kue-kue kering juga ada, minuman juga ada. Berarti setiap makanan itu kalau saat Imlek ada nilainya masing-masing ya? Iya. Oke. Kan tadi Mbak Yunita bilang semua berkumpul di Cikarang tuh. Di Cikarang. Tapi kan tidak semuanya tinggal di daerah situ tuh Mbak. Nah, kalau boleh tahu nih, keluarga Mbak Yunita tuh yang merayakan siapa saja dan di mana sih rata-rata tinggalnya? Kalau saya sih dari Lipo Karawaci, kalau adiknya papi tuh dari Cibubur, terus ada juga yang dari kota, ada juga yang dari BSD. Jadi semua pada ngumpul Kelapa Gading, pada ngumpul semua ke situ hari itu. Di Cikarang ya? Oke, Mbak Yunita, kan saya juga pernah dengar nih katanya kalau saat Imlek tuh ada larangan-larangan yang nggak boleh kita lakukan. Nah, boleh tahu nggak sih Mbak, itu apa aja larangannya yang berdasarkan pengajaran Tionghoa tuh? Kalau menurut etnis Tionghoa ya, sebelum Imlek itu kita wajib bersih-bersih rumah, kayak nyapu, ngepel, semua kita bersihin, kayak meja-meja, sampai cuci genteng pun iya kita lakukan, supaya nggak ada debu gitu. Tapi sesudah harinya, pas merayakan Imlek, kita nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh nyapu, nggak boleh bersih-bersih, nanti takutnya berkatnya itu kesapu, menurut kepercayaan etnis Tionghoa seperti itu. Jadi kita ini aja merayakan aja. Oke, berarti justru nggak boleh bekerja pas harinya.
Justru hal-hal itu harus dilakukan sebelum hari H-nya ya. Iya, terus biasanya sih sebelum itu acara Imlek kami mendekor pintu pakai dekorasi itu sinca gitu, Imlek gitu, lampion-lampion gitu, warna-warna merah, maksudnya supaya banyak rezeki, menunjukkan kebahagiaan gitu. Jadi dekorasi itu penting juga, membawa aura kebahagiaan, berkat gitu. Jadi ternyata kalau dekorasi saat Imlek itu ada artinya juga ya Kak? Iya. Oke. Rezeki melimpah. Jadi memang wajib pakai semuanya serba merah. Baju gitu? merah, dekorasinya juga merah. Oke. Mbak Yunita, pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kan Mbak Yunita bilang semua keluarga yang merayakan Imlek ini kebetulan Kristiani. Iya. Nah, sebelum melakukan acara Imlek, pastikan kumpul dulu nih. Iya. Nah, itu ada biasanya berdoa dulu nggak? Dan apa saja biasanya yang didoakan sih, Mbak Yunita? Iya, kita kumpul bareng-bareng bersama tuh dari adiknya papi, terus sampai tante-tante keponakan kumpul. Terus kita berdoa dulu, terus kita mengucap syukur sama Tuhan kalau setahun udah lewat setahun yang lalu dari perayaan yang lalu, terus kita merayakan lagi masih dalam keadaan baik, sehat gitu. Ya mengucap syukur sama Tuhan, terus kita doa untuk doa makan, terus ya udah nanti habis berdoa kita makan bersama. Oh gitu. Tapi sebelum berdoa itu biasanya ada melakukan nyanyian dulu nggak, kayak menyembah Tuhan, worship gitu-gitu? Iya, lagu-lagu Kristen. Ya? Iya. Iya. Oke Mbak. Selanjutnya nih, kan berarti kan semua Kristiani nih. Nah berarti kita sebagai Kristiani terlepas dari perayaan Imlek ini, sebelumnya kita juga Natalan, Tahun Baru, dan terakhir ini perayaan Tahun Baru Imlek. Nah, Mbak Yunita sendiri, ada nggak pengalaman dari setiap masing-masing acara ini apa yang Mbak Yunita rasain sih? Ya kalau Natalan kemarin sih kita dari ngikut Natalan gereja mama saya yang di GKMS Agape, terus ke Natalan saya, ya sukacita aja sih merayakan Natal itu, terus masuk Tahun Baru. Biasanya tuh Tahun Baru itu kita sampai malam sih begadang, terus kita minum kayak minum bir kayak gitu, terus sampai jam 12 main petasan. Nah udah gitu pas besoknya biasa lagi aktivitas biasa. Nah pas perayaan Imlek ini cukup meriah juga sih karena kami persiapkan juga masakan-masakan gitu sebelum merayakan. Angpau yang kami siapin ada. Terus nanti kalau Imlek itu kan ada acara bagi-bagi angpau kan. Maksudnya yang sudah menikah bisa memberikan angpau kepada anaknya atau ponakan gitu. Mbak Yunita lanjut ya. Tadi kan Mbak Yunita bilang ada tradisi untuk memberikan angpau. Nah, memberikan angpau ini ada larangannya nggak sih Mbak? Kalau larangannya sih untuk yang belum menikah itu nggak boleh memberi angpau karena dipercaya akan jauh jodoh gitu. Tapi yang sudah menikah biasanya sih emang ada kewajiban untuk ngasih angpau gitu, ponakan ke anak-anak. Berarti kalau di dalam etnis Tionghoa tuh saat merayakan Imlek, kalau yang saya tangkap dari yang Mbak Yunita bilang, berarti selama orang tersebut belum menikah, berarti dia tidak boleh memberikan angpau kepada siapapun itu. Kalau misalnya, kan tadi Mbak Yunita bilang memberikan angpaunya ke ponakan, anak-anak. Kalau orang tua juga, orang tua. Berarti orang tua juga ya. Nah, itu kan berarti dalam sudut pandang anak. Nah, kalau misalnya orang tua nih memberikan angpaunya biasanya ke siapa? Orang tua itu memberi angpau ke cucu dan ke keponakan-keponakan yang lain gitu. Oke, Mbak Yunita. Terkait dengan angpau nih, Mbak. Kan Mbak Yunita bilang sudah merayakan Imlek dari kecil, dan yang pastinya Mbak Yunita juga dapat angpau dong. Nah, pengalaman Mbak Yunita dalam menerima angpau itu seperti apa? Yang paling kecil tuh berapa, dan yang paling besar tuh berapa? Ada yang ngasih 20.000, ada yang ngasih 500, tergantung orangnya. Tergantung orang ya? Iya. Terus, itu kan masa kecil nih. Nah, kalau di saat semakin beranjak dewasa, ada rasa yang berbeda nggak dalam menerima angpau dari Mbak Yunita tersendiri? Kalau masih kecil sih seneng aja sih, karena kan buat saya banyak segitu kan. Saya belum bisa nyari duit, ya saya tabungin, nanti saya ada keperluan baru bisa belanjain gitu. Pas saya sudah dewasa, udah biasa bekerja, ya sukacita aja kumpul, karena kumpul sama keluarga gitu, bukan karena masalah duitnya. Jadi
terima duit ya dikasih aja sih kan, belum menikah kan dapat angpau kan. Oke. Tapi paling seneng ya karena ada acara kumpul keluarga, makan-makan, kita bisa nanya semuanya kabarnya gimana. Kan setahun Betul. sekali tuh baru ada kesempatan kumpul di rumah tante saya kan yang di sekarang. Nanya gimana sekolahnya, gimana kerjanya, kuliahnya. Senengnya gitu sih, bisa saling menyapa, silaturahmi lah. Oke. Berarti kalau saat tahun baru Imlek tuh bisa dibilang itulah momen dimana paling hampir seluruh keluarga berkumpul di situ ya, Mbak? Iya, harus wajib. Oke. Bentar. Yang terakhir nih, apa sih harapan Mbak Yunita di tahun baru Imlek tahun ini? Saya berharap sih supaya semakin sukses, semakin makmur, Indonesia semakin diberkati, terus majalah Narwastu juga semakin eksis, semakin dikenal orang, banyak-banyak iklan, banyak narasumber yang boleh masuk di Narwastu, semakin berjaya lah majalah Narwastu. Oke. Kalau itu kan harapan untuk Mbak Yunita sendiri nih. Nah, kalau terhadap keluarga ada nggak harapannya? Iya, orang tua sehat, terus kita juga semakin makmur, semakin banyak hoki di tahun ular kayu ini. Oke. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan Mbak Yunita Christine selaku staf majalah Narwastu tentang pengalamannya di perayaan Imlek. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video kami. Mbak Yunita, sekali lagi terima kasih ya sudah berkunjung ke kantor majalah Narwastu dan terima kasih atas oleh-oleh Imlek yang sudah kami santap tadi. Terima kasih Pacar, Mbak Yunita. Dan untuk para sahabat Narwastu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.